Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik se-Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Teruntuk Bapak Ibu Guru, terima kasih karena telah mendampingi siswa kita hari ini untuk belajar. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdaski. Akan belajar subtes penalaran umum. Nah, untuk penalaran umum itu sendiri, dia ada banyak jenis soalnya ya adik-adik. Jadi untuk hari ini kita akan lihat beberapa soal dari penalaran umum itu. Nah, untuk soal pertama kita bisa lihat di sini. Jadi kita bisa baca, untuk soal seperti ini, kita bisa baca mulai dari soalnya terlebih dahulu. Setelah dari soalnya, kita bisa lihat dari opsinya. Lalu setelah itu kita samakan dengan teksnya. Nah, kita lihat soalnya, berdasarkan paragraf tersebut, jika sedotan dipakai ulang disamakan dengan lampu LED. Jadi di sini ada kata jika sedotan dipakai ulang disamakan dengan lampu LED, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Karena dia sudah ada kata kuncinya, ini jika sedotan dipakai ulang, maka kita tinggal cari kata kuncinya di dalam teks. Nah, di dalam teks sendiri, kita bisa pakai teknik scanning, teman-teman. Nah, untuk teknik scanning, kita sisa cari kata sedotan pakai ulang. Nah, kata ini yang kita cari, sedotan pakai ulang. Nah, kalau kita cari itu kata sedotan pakai ulang, itu ada di sedotan pakai ulang ada di sini. Nah, sedotan pakai ulang dapat digunakan berulang kali sehingga membantu mengurangi sampah sedotan. Nah, jadi sedotan pakai ulang itu dapat digunakan berulang kali ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa lihat dari opsinya. Nah, A, limbah sampah akan berkurang hanya jika sedotan pakai ulang diterapkan setiap saat. Salah, kenapa? Karena sedotan pakai ulang itu digunakan berulang kali. Jadi dia tidak ada di dalam teks. Kemudian B, jika sedotan pakai ulang diperkenalkan. Nah, di sini dia bahas diperkenalkan. Salah ya, teman-teman. Kemudian C, lingkungan yang tidak menggunakan lampu LED. Nah, dia bahas lingkungan yang tidak menggunakan. Sedangkan kalau di dalam teks kita bahasnya lingkungan yang menggunakan. Jadi Charlie salah. Kemudian delta, banyaknya limbah sampah ditandai dengan tingginya penggunaan sedotan sekali pakai. Nah, ini salah. Kenapa? Karena yang dibahas adalah sedotan pakai ulang. Kemudian kita lihat error, penggunaan sedotan pakai ulang seperti lampu LED yang dapat mengurangi sampah sedotan. Nah, itu ada di dalam teks ya di sebelah sini. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal seperti ini apa? Jawabannya adalah error. Oke? Bagaimana? Aman ya? Soal ini adalah soal yang termasuk gampang kalau di penalaran umum. Jadi teman-teman tinggal lihat dari soalnya terlebih dahulu, kemudian disamakan antara teks dengan opsinya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat di nomor berikutnya. Nah, seorang pemilik gedung ingin memperbanyak koleksi bunga di sebuah taman bunga. Karena keterbatasan tenaga, pengelola harus memilih antara membeli bunga di toko tanaman atau menanam benih secara bertahap. Jika membeli bunga di toko tanaman, ia menghebat tenaga untuk memisahkan tanaman. Namun jika menanam benih secara bertahap, ia memiliki tanaman yang sudah beradaptasi dengan lingkungan. Berdasarkan bacaan di atas, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan keputusan pemilik gedung tersebut? Yang ditanyakan adalah apa yang menggambarkan keputusan pemilik gedung. Nah, kalau kita lihat soalnya sendiri, teman-teman, di soalnya ini ada dua kata jika. Kita lihat di sini pertama ada kata jika di sebelah sini, kemudian di sini ada kata jika. Nah, kalau dia ada dua kata jika itu digunakan di mana? Di logika implikasi. Nah, kalau logika implikasi itu terbagi lagi. Nah, kalau dia menggunakan dua kata jika, berarti dia masuknya ada di logika implikasi pembahasan dilema. Nah, untuk logika implikasi pembahasan dilema, kita bisa cari jawabannya itu dengan kita samakan antara opsi yang ada dengan kesimpulan yang ada. Nah, untuk kata jika pertama, ini kita anggap dia sebagai P. Jadi ini adalah P, kemudian berarti ini adalah kui. Nah, setelah itu, namun jika menanam benih berarti ini adalah R.
kemudian ia memiliki tanaman yang sudah beradaptasi, itu adalah S. Nah, jadi kita dapat P maka Q, R maka S. Nah, kita lihat dari sininya, dari teksnya lagi. Karena keterbatasan tenaga, pengelola harus memilih antara membeli bunga di toko tanaman. Kalau dia membeli bunga di toko tanaman, berarti yang terjadi apa? Yang terjadi adalah P-nya ya teman-teman. Jadi kita bisa buat P maka Q yang terjadi P. Kesimpulannya apa? Ini adalah modus ponens. Nah, kalau modus ponens P maka Q yang terjadi P, kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya adalah Q. Nah, kalau selanjutnya kita lihat lagi, atau menanam benih secara bertahap. Menanam benih secara bertahap tadi apa? R. Jadi kita dapat R maka S yang terjadi R. Maka kesimpulannya apa? Sama seperti yang tadi, yang ini modus ponens, berarti kesimpulannya adalah S ya, teman-teman. Nah, karena di sini dia pakai kata atau, jadi di sini pakai kata atau, maka yang di bawahnya juga pakai kata atau. Nah, yang di bawahnya itu apa? Kita lihat, kui. Kui itu apa? Memisahkan tanaman. Memisah tanaman. Menghemat tenaga untuk memisah tanaman. S. S itu apa? S adalah tanaman yang sudah beradaptasi. Nah, jadi kita tinggal cari di dalam teksnya yang menghemat tenaga atau yang memiliki tanaman sudah beradaptasi. Kalau kita lihat A bilang tidak menghemat tenaga, berarti salah. Kita lihat lagi B. Jika memilih keduanya, ia dapat menghemat tenaga untuk memisahkan tanaman atau memiliki tanaman yang mudah, yang sudah beradaptasi dengan lingkungan. Kita keep dulu B karena dia sama. Kemudian, jika memilih salah satu pilihan, ia dapat menghemat tenaga. Oke, dia dapat menghemat tenaga, aman, untuk memisah tanaman atau memiliki tanaman yang sudah beradaptasi dengan lingkungan. Oke, berarti dia juga sama. Dia dapat, ini adalah Q atau ini adalah S. Sama dengan yang bravo. Ini Q, ini juga S. Kemudian kita lihat lagi delta. Jika membeli bunga di toko tanaman, ia menghemat tenaga untuk memisahkan tanaman maupun. Kalau dia pakai kata maupun, berarti itu adalah konjungsi. Dia pakai kata dan. Sedangkan yang kita butuhkan kata apa? Kata atau. Nah, kita lanjut error. Jika menanam benih secara bertahap, ia tidak menghemat. Dia bilang tidak menghemat, berarti salah. Kemudian kita lihat tadi yang sama apa? Bravo dengan Charlie. Apa perbedaan antara Bravo dengan Charlie? Kalau di Bravo, dia bilang jika memilih keduanya. Sedangkan kalau di Charlie, dia bilang jika memilih salah satu pilihan. Nah, untuk soal ini, kita kembali ke sini. Ini dia bilang di sini keterbatasan tenaga. Karena dia adalah keterbatasan tenaga, maka dia hanya bisa memilih satu. Berarti jawabannya adalah Charlie. Karena apa? Karena dia disuruh untuk memilih salah satunya. Oke? Nah, kalau untuk soal seperti ini, itu bisa saja memusingkan untuk adik-adik. Tapi bisa juga gampang sekali. Jadi tergantung dari bagaimana adik-adik memahami soalnya dan cara mengerjakannya. Oke? Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, untuk bisa membuka usaha penyewaan lapangan futsal di sebuah kota, pengusaha harus mendapatkan izin dari kelurahan. Pengusaha penyewaan di kampung tersebut tidak boleh membuka usahanya lebih dari jam 10 malam. Kemudian pengusaha X selalu membuka tempat penyewaan lapangan futsal sampai jam 12 malam. Kesimpulannya, pengusaha X tidak pernah membuka usahanya di kota tersebut. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini adalah kalau kita lihat di sini, dia pakai kata untuk. Biasanya kata untuk itu kita gunakan untuk biimplikasi. Kalau dia adalah biimplikasi, maka kita lihat P jika maka kui. P jika maka kui itu kita bisa pakai, dia sama saja dengan kalau kita P maka kui, kui maka P. Ini dia sama saja. Nah, sekarang kita identifikasi dulu yang mana yang jadi P, yang mana jadi kui. Meskipun sebenarnya
ketika dia terbalik P dengan Q-nya itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena P bisa menjadi Q, P maka Q itu bisa saja, Q maka P itu juga bisa saja. Maka kita lihat lagi. Nah, untuk bisa membuka usaha penyewaan lapangan di futsal di sebuah kota, kita anggap ini adalah P ya. Karena dia adalah premis pertama yang kita temukan. Jadi kita anggap ini P. Pengusaha harus mendapatkan izin dari kelurahan. Ini adalah Q. Nah, pengusaha penyewaan di kampung tersebut tidak boleh membuka usahanya lebih dari jam 10 malam. Ini adalah bagian dari Q-nya tadi. Kemudian kita lihat pengusaha X, jadi kita dapatkan P-nya adalah penyewaan, usaha penyewaan, maka kemudian makanya dia adalah pengusaha penyewaan di kampung tersebut harus mendapatkan izin dari kelurahan. Q-nya adalah izin. Izinnya itu apa? Izinnya adalah tidak boleh di atas jam 10. Tidak boleh di atas jam 10. Nah, yang terjadi apa? Kita lihat, yang terjadi adalah pengusaha X selalu membuka tempat penyewaan lapangan futsal sampai jam 12 malam. Berarti dia sudah melanggar tidak boleh di atas jam 10. Nah, karena dia sudah melanggar, berarti dia melanggar izin. Karena dia melanggar izin, berarti kita ambil negasi Q. Nah, kemudian P maka Q negasi Q, kalau dalam logika implikasi, itu kita masuk di modus tollens. Nah, di modus tollens, P maka Q negasi Q, kesimpulannya adalah negasi P. P itu adalah dia membuka usaha penyewaan lapangan di sebuah kota. Berarti negasi P, dia tidak pernah membuka usaha di kota tersebut. Nah, jadi kalau P maka Q negasi Q, kemudian kesimpulannya P. Kita lihat kesimpulannya sesuai tidak? Kesimpulannya dia bilang pengusaha tidak pernah membuka. Di sini juga dia tidak pernah membuka. Karena dia sesuai, maka di sini kualitas kesimpulannya adalah alfa. Sudah pasti benar. Kenapa? Karena dia sudah sesuai dengan pola yang ada ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk soal ini, itu dia pasti akan selalu muncul di UTBK. Pasti akan ada satu nomor seperti ini. Jadi teman-teman perlu bisa mengidentifikasi yang mana P, yang mana Q, kemudian perlu bisa membedakan yang mana yang merupakan pasti benar, tidak relevan, kemudian kemungkinan benar, pasti salah, dan kemungkinan salah. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, untuk nomor berikutnya, ini kalau di penalaran umum itu ada 3 jenis soal. Yang pertama ada penalaran induktif, kemudian penalaran deduktif, yang ketiga ada pengetahuan kuantitatif. Nah, ini adalah pengetahuan kuantitatif. Biasanya di pengetahuan kuantitatif itu ada banyak jenis soalnya. Ada hitung cepat, ada diskon, kemudian ada persentase, kemudian ada data, forecasting data. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, kalau di sini kan sebuah kamera bekas dijual 20% lebih rendah dari harga kamera baru. Jika harga kamera bekas adalah 3.600.000, berapakah harga kamera baru? Yang ditanyakan adalah harga kamera barunya. Untuk mencari harga kamera baru, kita perlu tahu hubungan antara kamera bekas dengan kamera baru. Nah, kamera bekas dia bilang 20% lebih murah dari harga kamera baru. Nah, kalau dia bilang 20% lebih murah dari harga kamera baru, artinya apa? Artinya harga kamera baru itu 80% sama dengan harga kamera bekas.
Jadi harga kamera barunya itu dia 80% lebih tinggi dibandingkan harga kamera bekas. Nah, jadi kita bisa langsung pakai ini masuk ke dalam perhitungannya. Nah, untuk perhitungannya kita bisa lihat harga kamera baru kita simbolkan saja ini dengan X. Jadi kita bisa pakai X dikali dengan 80% sama dengan harga kamera bekas. Nah, X tadi yang ditanyakan, X dikali 80% itu sama dengan 80 per 100 atau sama dengan 0,8. Nah, sama dengan harga kamera bekasnya berapa tadi? 3.600.000. Jadi 3.600.000. Nah, berarti X-nya kita dapat X-nya sama dengan 0,8 dikali X sama dengan X dikali 0,8 sama dengan 3.600.000, sehingga X sama dengan 3.600.000 dibagi 0,8. Karena dia dibagi 0,8, cara hitung cepatnya ini sebenarnya tergantung dari teman-teman. Tapi teman-teman harus paham konsep penyederhanaan. Kenapa? Karena di dalam UTBK itu kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator. Sehingga kalau ada seperti ini, teman-teman tidak boleh bergantung sama yang namanya kalkulator. Jadi teman-teman bisa kerja sendiri dulu. Nah, kita lihat di sini. 3.600.000, kita hapus nolnya di bawah, kita tambah nol di atas. Kemudian 36 dibagi 8. 36 dibagi 8 itu 36 itu dapat sisanya adalah 8 bagi 4. 8 bagi 4 itu ada 8 kali 4 itu adalah 32. 32 sisanya berapa? Sisanya adalah 2. Nah, kemudian di sini sisa 4. Sisa 1. Nah, kita dapat jadi 4 juta, kemudian 20 sini 4 juta, 20 dibagi 4 dapat 500. Dapat 2.500.000. Oke, jadi jawabannya adalah 4.500.000 delta. Nah, jadi kita tidak perlu menggunakan kalkulator kalau untuk soal-soal yang sebenarnya bisa disederhanakan. Oke, mari kita lanjut. Nah, kita lanjut di nomor 5. Nomor 5 ini kita bisa lihat campuran tepung, gula, dan mentega digunakan dalam pembuatan kue dengan perbandingan 3:5:4. Jika berat tepung dalam campuran tersebut adalah 600 gram, berapa berat total adonan kue yang dihasilkan? Yang ditanyakan adalah adonan kue. Yang ditanyakan adalah adonan kuenya. Yang diketahui adalah tepungnya. Jadi kita tulis dulu diketahui sama dengan tepungnya berapa? 60 gram. Kemudian perbandingannya tepung banding gula banding mentega itu sama dengan 3:5:4. Nah, untuk soal ini diketahuinya tepungnya sama dengan 60 gram. Kemudian tepung banding gula banding mentega 3:5:4. Nah, dari sini kita bisa lihat ditanyakannya apa? Ditanyakan sama dengan adonan. Adonan itu apa, teman-teman? Adonan itu adalah campuran dari keseluruhan. Jadi adonan itu di dalamnya ada tepung, gula, mentega. Jadi yang ditanyakan adalah adonan keseluruhannya, berarti total. Kita sebutnya total saja ya, untuk mempermudah. Nah, kita lihat penyelesaiannya.
penyelesaiannya kita pakai rumus untuk mencari adonannya, untuk mencari tepungnya. Nah, kita pakai rumus tepung sama dengan X. X itu adalah adonan, ini sama dengan X. X dikali dengan tepung, perbandingan tepung dibagi dengan total perbandingan. Nah, tepung tadi diketahui tidak? Diketahui, ada di sini nih, 60 gram. Kemudian jadi kita dapat 60 gram. Sama dengan X dikali perbandingan tepung. Perbandingan tepung ada di mana? Di sini perbandingan tepungnya. Kemudian berarti dia adalah 3. Berarti 3 per total perbandingan, berarti di jumlah keseluruhan perbandingannya. 3 plus 5 plus 4. Nah, 60 gram sama dengan X dikali 3 per 3 tambah 5, 8. 8 tambah 4, 12. Bisa disederhanakan tidak? Bisa ya. Jadi kalau disederhanakan 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 dapat 4. Kemudian 3 bagi 3 dapat 1. Nah, jadi dapat 1/4. Berarti 60 gram sama dengan X dikali 1/4, atau kita balik karena yang ditanyakan adalah X-nya. Jadi X sama dengan 60 gram dikali, kalau dia pindah ruas, kalau pecahannya pindah ruas, berarti dia akan menjadi 4/1. Dia akan dibalik. Maka kita dapat 4/1. Nah, 4/1 berarti 6 dikali 4 dapat berapa? 24. Tambah nolnya 1, berarti dapat 240 gram. Oke? Penanya bisa diubah, bisa, sorry ya guys. Nah, jadi dapatnya adalah 240 gram. Oke, aman ya kalau yang ini? Jadi jawabannya adalah error ya teman-teman. Oke, nah itu kalau dia soalnya perbandingan. Jadi kalau soal perbandingan itu dia akan bergantung sama apa yang diketahui dengan apa yang ditanyakan. Nah, coba kalau kita lihat di sini. Di sini misal yang diketahui adalah, saya modifikasi sedikit soalnya. Nah, misal yang kita ketahui di sini adalah gulanya. Misal di sini yang diketahui gula. Nah, gulanya itu misal dia adalah kita anggap dia, oke, kita anggap gulanya saja 60 gram. Nah, yang ditanyakan tetap adonan kue. Kalau yang ditanyakan tetap adonan kue, maka kita masih bisa pakai rumus yang ini. Nah, kita masih bisa pakai rumus yang ini. Tinggal apa? Tinggal kita ganti tepung dengan gula. Jadi, gula sama dengan X dikali dengan perbandingan gula per total perbandingan. Nah, kalau gulanya dia perbandingannya berapa? Gulanya dia totalnya adalah 60 gram. Jadi kita dapat 60 gram gula sama dengan X dikali dengan perbandingan gula. Perbandingan gula adalah 5. Jadi 5 per 12. Nah, kita dapat X sama dengan 12 per 5 dikali dengan 60. 60 bisa tidak dibagi 5? 60 dibagi 5 dapat 12 sama dengan 12.
Nah, 12 kali 12 dapat 144. Oke, jadi jawabannya adalah 144 gram. Oke, itu kalau yang ditanyakan adalah gulanya ya teman-teman. Nah, kita lanjut nomor 6. Untuk nomor 6 kita lihat, manajer sebuah pusat perbelanjaan menyatakan bahwa tingkat kebersihan di area mal meningkat secara signifikan dalam 6 bulan terakhir. Hal tersebut disebabkan oleh penambahan jumlah petugas kebersihan di setiap lantai. Nah, manakah pernyataan berikut yang jika benar akan memperkuat pernyataan manajer tersebut? Jadi, kita akan berpatokan sama kata akan memperkuat. Oke? Nah, kita fokusnya di kata akan memperkuat. Kita lihat. Apa yang dikatakan oleh manajer? Manajernya bahas ini. Bahwa tingkat kebersihan di area mall meningkat secara signifikan. Nah, jadi yang kita jadikan highlight di sini apa? Meningkat secara signifikan. Nah, itu yang kita jadikan highlightnya. Nah, jadi langsung kita lihat opsinya. A. Beberapa mall lain menggunakan teknologi robot pembersih. Kalau kita bahas tentang kebersihan di area mall, berarti dia bahasnya mall yang sedang dibahas. Sedangkan kalau alfa, dia bahasnya mall lain. Nah, kalau mall lain ini tidak ada di dalam teksnya, sehingga alfa ini salah ya. Kemudian kita lihat B. Petugas kebersihan mendapatkan pelatihan tambahan dari perusahaan. Nah, di sini kita highlight pelatihannya. Yang mau kita tanyakan apa? Pelatihan apa itu? Pelatihan apa? Nah, kenapa perlu ditanyakan pelatihan apa? Karena misal dia tambahkan pelatihan, tapi pelatihannya adalah pelatihan Excel, penggunaan Excel. Apakah itu berpengaruh terhadap kebersihan? Kan tidak. Karena dia tidak berpengaruh, maka kita tidak bisa tentukan apakah pelatihannya ini dia berpengaruh atau tidak. Karena tidak bisa ditentukan, maka Bravo juga salah karena terlalu umum pelatihannya. Kecuali dia bilang di situ mendapatkan pelatihan kebersihan. Nah, mungkin saja dia bisa benar. Jadi, tergantung dari konteks teksnya lagi ya, teman-teman. Kita kembali sama konteks teksnya. Nah, kemudian kita lihat C. Tidak semua mall menambah jumlah petugas kebersihan. Nah, dia bilang tidak semua mall menambah jumlah petugas kebersihan. Kalau misalnya petugas kebersihannya tidak ditambah, berarti ya sudah, kebersihan mallnya akan tetap seperti itu saja. Kenapa? Karena petugasnya tidak bertambah, berarti petugas kebersihannya tetap melaksanakan tugas yang seharusnya. Jadi Charlie juga salah. Kemudian kita lihat delta. Sejak lama, pihak manajemen berencana menambah petugas kebersihan. Kalau ada kata temporal, ini kan temporal ya teman-teman. Sejak lama itu temporal. Nah, kalau dia ada kata temporal, itu kita kembali kepada teksnya. Teksnya apakah temporal atau memang sudah terjadi? Nah, kalau kita kembali di sini, dia sudah terjadi. Kenapa? Karena dia bilang 6 bulan terakhir. Ya kan? Karena dia sudah terjadi, berarti kalau dia ada temporal, dia perbandingannya antara yang dulu dengan yang sekarang. Kalau yang dulu dia bilang sejak lama pihak manajemen berencana, tapi dia sampai berencana. Dia belum menambahkan, sehingga dia salah. Nah, kita lihat error. Error dia bilang sejumlah petugas kebersihan di mall tersebut memang bertambah dalam 6 bulan terakhir. Berarti jumlah petugas kebersihannya bertambah, maka akan semakin banyak area yang bisa dibersihkan. Jika semakin banyak area yang bisa dibersihkan, maka tingkat kebersihannya akan semakin tinggi. Karena dia tinggi, kita lihat lagi dia bilang bertambah dalam 6 bulan terakhir. Dia sesuai dengan pernyataan di sini, 6 bulan terakhir. Berarti jawaban yang paling tepat adalah error ya. Oke, teman-teman? Nah, untuk soal-soal seperti ini sebenarnya kita hanya berpatokan sama teksnya. Apa yang ada di dalam teks itu yang kita ambil. Kalau misalnya dia tidak ada di dalam teks, berarti kita tidak bisa memilih. Kenapa? Karena dia bisa jadi memperkuat, bisa jadi juga memperlemah, atau bahkan sama sekali tidak dibahas. Kalau misalnya dia tidak dibahas, dia masuknya di mana? Masuknya di
tidak memperkuat. Kenapa dia tidak memperkuat? Karena dia tidak sama dengan yang dibahas. Jadi, kalau memperkuat, apa-apa saja yang bisa memperkuat, itu yang pertama adalah dia harus ada di dalam teks. Nah, dia harus dibahas di dalam teksnya untuk memperkuat. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, dia harus mendukung. Nah, jadi harus dibahas di dalam teks, kemudian harus mendukung. Jadi kedua syaratnya ini harus terpenuhi dulu. Baru kita bisa menyatakan bahwa dia adalah memperkuat. Kalau misalnya dia mendukung, tapi tidak dibahas di dalam teks, berarti dia tidak memperkuat. Oke, teman-teman? Nah, sekarang bagaimana kalau soalnya adalah memperlemah, Kak? Misal, memperlemah itu sama dengan kurang lebih polanya akan sama dengan memperkuat ya. Nah, syarat untuk memperlemah juga sama dengan memperkuat. Satu, dia harus ada di dalam teks. Kemudian yang kedua, dia harus bertentangan. Nah, yang bagaimana itu bertentangan? Kita lihat di delta. Coba kita lihat delta. Sejak lama pihak manajemen kita hapus kata berencananya. Sejak lama pihak manajemen menambah petugas kebersihan. Kalau petugas kebersihannya sudah ditambahkan sejak lama, berarti harusnya kebersihannya itu sudah sejak lama dia meningkat, ya kan? Kalau dia berdasarkan logika. Jadi kalau misal petugas kebersihannya sudah sejak lama ditambahkan, harusnya dia sudah meningkat sejak lama, bukan hanya dalam 6 bulan terakhir. Nah, maka dia masuknya apa? Memperlemah. Kenapa? Karena yang pertama dia sesuai dengan teks, kemudian yang kedua dia bertentangan dengan teksnya. Oke, itu kalau soal nomor 6. Soal nomor 6 ini pasti akan ada 1 atau 2 nomor di dalam UTBK ya teman-teman. Jadi kalian harus perhatikan kenapa? Karena di soal nomor 6 ini biasanya dia agak tricky atau dia ada beberapa jebakan. Nah, kalau dia ada jebakan berarti kita tidak boleh menganggap remeh soal-soal seperti ini ya, meskipun kelihatannya gampang. Oke? Ya, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung masuk ke nomor 7. Oke, nomor 7. Data berikut menunjukkan jenis barang yang dijual oleh sebuah toko alat tulis, yaitu buku tulis, pulpen, pensil, penghapus, dan spidol. Jika jumlah total barang tersebut adalah 160 buah dan diketahui ada beberapa jenis barang yang memiliki persentase kurang dari 15, maka total jumlah barang dengan persentase tersebut adalah kalau soal ini kita lihat sebenarnya soalnya itu dia agak tricky. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjawab soal-soal yang seperti ini. Kenapa? Karena kalau di dalam teksnya ini dia bilang ada beberapa jenis barang yang memiliki persentase kurang dari 15, sedangkan di dalam teks itu tidak ada persentase yang diberikan. Nah, untuk menjawab soal ini mari kita buat asumsi saja. Buat asumsi, kita asumsikan total keseluruhan barang itu 160, yang mana 160 berarti 100%. Nah, untuk 100% kita lihat di sini ada buku tulis, pulpen, pensil, kemudian penghapus, kemudian ada spidol. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis barang. Nah, untuk 5 jenis barang ini kita buat dulu persennya masing-masing. Misal kita anggap buku tulis itu dia ada, biasanya buku tulis paling banyak, jadi kita anggap buku tulis itu ada 50%. Nah, kemudian pulpen itu juga biasanya paling banyak, jadi kita anggap dia 25%. Nah, kemudian pensil, penghapus, dan spidol. Karena di sini sudah dipakai 75, jadi sisanya adalah 25. Nah, 25 ini
bisa kita bagi 25, bisa kita bagi menjadi 13 tambah 2, 13 tambah 9, 13 tambah 9, 2, 1, 22, 3. Coba lagi 11 dengan 11 9, 11 dengan 9 berarti 10, 25. Berarti kita pakai misal di sini 11%, 9%, dan 5%. Nah, kita lihat, karena yang ditanyakan adalah yang persentasenya kurang dari 15%, berarti, kita anggap di sini saja, jangan 15%. Kita anggap di situ dia 17, dikurang 25, dikurang 17, dapat 8, berarti 8 dapat 62. Kita anggap di sini dia 17, di sini 8, di sini 2. 6. Oke. Nah, jadi kita anggap buku tulisnya itu ada 50%, pulpennya ada 25%, pensilnya 17%, penghapusnya 6%, spidolnya 2%. Nah, untuk soal seperti ini, karena yang ditanyakan ada yang kurang dari 15, berarti kita lihat yang kurang dari 15. Yang kurang dari 15 itu ada apa saja? Penghapus dengan spidol. Nah, untuk penghapus dengan spidol, berarti kita bisa pakai rumusnya penghapus plus spidol sama dengan penghapus plus spidol sama dengan persentase penghapus plus spidol dibagi dengan 100 dikali dengan jumlah total barang. Nah, kalau kita lihat persentasenya berapa? P plus persentasenya 6 tambah 2. 6 tambah 2 berapa? 8. Nah, kita bisa coret yang ini. 16, apakah bisa dibagi 2? Bisa. 16 bagi 2 dapat 8. 8 tambah 8 sama bagi dengan 5. 8 kali 8, sorry. 8 dikali 8 sama dengan 64 dibagi dengan 5. 64 dibagi 5, 1 tambah 5. 5. 1, 4. Kali 2 dapat 10, 4, 12,8. Berarti dia ada 12,8. Oke, coba kita cari kalau penghapus saja dengan spidol saja. Kalau penghapus saja sama dengan penghapus itu persentasenya berapa? 6. Jadi kita bisa pakai 6 per 100 dikali dengan 160. Coret, dapat 5, 8. 6 kali 8, 48. 48 dibagi 5. Oke, ini angkanya agak-agak jelek ya teman-teman karena dia hasilnya koma. Jadi, tapi dia tetap menggunakan rumus yang sama. Nah, rumusnya akan tetap sama dengan rumus-rumus ini meskipun angkanya agak jelek. Nah, kemudian jadi kalau kita cari yang kurang dari 15% itu berarti kita lihat dari penghapus sama spidol. Kenapa? Karena penghapus itu ada 6%, kemudian spidolnya ada 2%. Jadi sisanya itu tidak perlu dihitung. Kenapa? Karena yang ditanyakan kurang dari 15%. Oke? Nah, selanjutnya nomor 8. Nah, kalau kita lihat di sini, Taman Bermain X melakukan penjualan tiket penuh dan tiket terpisah. Ada 2 jenis tiketnya, berarti ada 2 jenis tiketnya, yaitu tiket penuh dan tiket terpisah. Nah, kemudian dia bilang, keuntungan tiket penuh 1/4 dari tiket terpisah.
Kemudian berikutnya penjualan kedua tiket pada 5 hari berturut-turut itu ada di sini. Dia ada di dalam tabelnya. Nah, kemudian dia bilang pada hari apakah taman bermain X mendapatkan keuntungan tertinggi. Yang ditanyakan adalah keuntungan tertinggi. Kalau kita mau cari keuntungan tertinggi, kita lihat dulu yang mana yang tinggi di sini. Tiket penuh atau tiket terpisah. Kalau di teksnya dia bilang keuntungan tiket penuh itu 1/4 dari tiket terpisah. Tiket penuh 1/4 dari tiket Apa maksudnya? Apa maksudnya tiket penuh 1/4 dari tiket terpisah? Jadi untuk satu tiket penuh itu sama dengan 4 tiket terpisah. Jadi untuk satu tiket penuh itu kita bisa mendapatkan 4 tiket terpisah. Nah, kalau dilihat dari sini kira-kira yang mana yang merupakan keuntungannya paling tinggi? Tentu saja yang keuntungannya paling tinggi itu adalah tiket terpisah. Kenapa? Karena satu tiket penuh itu sudah bisa dihitung 4 kali tiket terpisah. Nah, jadi pasti keuntungan dari tiket terpisah itu lebih tinggi. Nah, untuk itu kita lihat dari tabelnya. Di sini ada tiket penuh dengan tiket terpisah. Kalau dia bilang tiket penuh lebih tinggi, berarti ini lebih tinggi. Karena dia lebih tinggi dan yang ditanyakan adalah keuntungan tertinggi, yang ditanyakan adalah keuntungan tertinggi, berarti kita bisa melihat dari tiket terpisah. Nah, di tiket terpisah ini kita bisa hitung manual. Nah, hitung manual, tapi cara yang paling cepatnya bagaimana? Kita tinggal lihat di dalam tabelnya, kita lihat yang mana yang merupakan angka paling tinggi. Kita ambil 2 angka paling tinggi. Kenapa? Supaya kita punya perbandingan. Jadi kita ambil dulu 2 angka paling tinggi. 2 angka paling tingginya ada 50 dengan 50. Nah, kenapa 2 angka? Supaya kita bisa validasi jawabannya kita. Apakah dia betul atau salah. Setelah kita lihat yang paling tinggi di sini, kita lihat lagi yang tiket penuh. Nah, tiket penuh kita bandingkan yang mana yang tinggi. Di sini Selasanya 32, Rabunya 36. Otomatis yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi adalah 36. Jadi, kita bisa hubungkan yang ini, berarti yang paling tinggi di hari Rabu. Nah, seperti itu kalau kita mencari yang paling tingginya. Oke? Nah, bagaimana kalau kita misal cari yang paling rendah? Karena yang ini tinggi, yang di sebelah kanan itu tinggi, maka kita lihat di sini, lebih rendah. Nah, kita lihat yang lebih rendah keuntungannya. Keuntungannya yang lebih rendah adalah tiket penuh. Setelah itu apa? Kita lihat angka yang paling kecil. Kenapa yang dilihat angka paling kecil? Karena yang dicari adalah yang tiket paling rendah, keuntungan paling rendah. Nah, untuk dapat lihat yang mana yang paling kecil, kita lihat di hari Selasa ada 32. Kemudian di hari Kamis di hari Selasa dia ada 32. Berarti otomatis karena dia hanya satu yang paling rendah, berarti yang paling kecil keuntungannya ada di hari Selasa. Oke? Jadi untuk soal seperti ini teman-teman tidak perlu untuk menghitung satu-satu. Kenapa? Karena kalau dihitung satu-satu itu akan lama. Jadi dia akan buang-buang waktu untuk teman-teman. Seandainya teman-teman bisa pakai kerja soal lain untuk waktunya. Tapi di sini kita habis ketika kita menghitung satu-satu. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini kita tinggal apa? Tinggal lihat yang mana yang paling tinggi. Kemudian setelah lihat yang mana paling tinggi, kita ambil 2 tertinggi, yang paling tinggi lebih tinggi lagi. Kemudian kita bandingkan. Oke, untuk soal-soal penalaran umum itu kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau untuk soal-soal penalaran umum itu akan terbagi. Jadi di penalaran umum itu ada 3, induktif, deduktif, sama kuantitatif. Untuk induktif ada 10 nomor. Soal-soal induktif itu seperti yang ini teman-teman. Coba kita kembali lagi. Nah, kalau soal-soal induktif itu soal-soal yang seperti ini. Jadi dia
dia kebanyakan akan membahas tentang teksnya, memperkuat, memperlemah, itu dia soal-soal induktif. Kalau dia soal-soal deduktif, dia adalah soal-soal yang seperti ini. Nah, dia akan mempertanyakan apa? Kualitas kesimpulan, kemudian juga menanyakan kesimpulannya apa. Kemudian bisa jadi juga dia akan forecast, kalau forecasting data dia masuknya induktif. Jadi untuk beberapa soal itu di induktifnya ada 10 nomor, kemudian di deduktifnya juga ada 10 nomor, kemudian kuantitatifnya juga ada 10 nomor. Nah, kalau soal-soal deduktif, itu biasanya dia akan menarik kesimpulan atau mempertanyakan kualitas kesimpulan. Nah, itu tadi dari saya, pendahuluan umum dari Kak Aisyah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat istirahat.